teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau anak Shining Kids mau beribadah dan berkati, haleluya, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita Shining Kids siap ya, 1, 2, 3. Shining Kids, yes. Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu,
adik-adik Shining Kids, selamat hari Minggu. Nah, tadi kan adik-adik semuanya udah memuji dan menyembah Tuhan ya. Masih dengan semangat kan memuji dan menyembahnya walaupun online. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami selama seminggu ini Tuhan. Sekarang kami kembali bertemu lagi ya Tuhan untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah berapa lama ya kita nggak ketemu ya? Terus nggak ke sekolah. Ada ya 1 tahun lebih ya kita ibadah di rumah, sekolah juga di rumah, ya kan? Siapa nih yang di sini yang sudah rindu bersekolah seperti dulu, ketemu sama teman-teman, terus ngobrol, terus bercanda. Nah, yang pasti kangen jajan di kantin kan? Ya, Kakak Yuni juga kangen sama adik-adik. Yang biasa juga ke adik-adik datang ke gereja, ya kan? Suka ketemu Kakak Yuni di bawah. Kakak Yuni suka nyapa, ya kan? Lalu adik-adik naik ke lantai 4, nyanyi, dengar firman. Terus apa lagi ya? Oh iya, pasti adik-adik semua kangen kalau pas tuker kupon, ya kan? Kalau yang rajin-rajin datang ke gereja pasti kuponnya banyak tuh. Langsung nanti ditukerin. Kakak Yuni juga suka tuh ngelihat adik-adik kalau misalnya habis tuker kupon turun ke bawah, wah banyak sekali mainan yang adik-adik dapatkan, terus makanan-makanannya banyak. Kakak Yuni juga kangen tuh melihat adik-adik perform di mimbar di setiap minggu ketiga. Adik-adik kan turun ke bawah ya, nyanyi di mimbar, ya kan? Wah, Kakak Yuni kangen tuh kayak seperti itu, masa-masa seperti itu. Tapi gimana ya? Ya, kita doakan saja ya adik-adik supaya COVID ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali. Nah, adik-adik juga kan kangen juga sama teman-teman di sekolah. Apalagi sekarang sudah tahun ajaran baru. Terus ada yang naik tingkat, ada yang naik kelas juga, ya kan? Pasti kangen ketemu sama teman-teman. Kalau di sekolah pada waktu sebelum COVID nih, Kakak Yuni mau tanya nih, siapa yang suka jahil sama temen-temennya, terus suka main kata-kataan, ngejek temen-temennya. Nah, bahkan kalau ngejek temennya bisa sampai nangis tuh temennya. Biasanya nih cowok-cowok nih, anak cowok nih suka ngejek-ngejek anak perempuan. Nah, terus anak perempuannya nangis. Ayo, siapa nih yang suka seperti ini? Anak-anak Shining Kids ada nggak yang seperti ini? Wah, pasti nggak ada kan? Ya kan? Maksud Kakak Yuni nggak ada yang mau ngaku kalau suka jahil. Nah, Kakak Yuni punya ilustrasi nih adik-adik nih. Kakak Yuni punya selembar kertas. Kertas ini bersih ya adik-adik ya, masih lurus. Nah, kalau Kakak Yuni katain kertas ini seperti ini nih. Hai kertas, kamu bodoh. Hai kertas, kamu jelek. Hai kertas, kamu nakal. Hai kertas, kamu pembohong. Hai kertas, kamu tidak berguna. Lalu Kakak Yuni menyesal telah mengatai-ngatai kertas ini. Lalu Kakak Yuni bilang, aduh kertas, maaf ya, aku tadi nggak sengaja.
ngejek kamu. Aduh, maaf ya kertas ya. Lihat teman-teman, kertasnya sudah tidak semulus tadi, tidak selurus tadi. Sekarang sudah ada bercak-bercaknya, lihat. Sudah lecek. Ih, padahal kakak Yuni udah bilang minta maaf ya sama kertasnya, tapi kertasnya tetap lecek. Nah, seperti itulah adik-adik. Kalau kita suka mengejek teman-teman kita dengan kata-kata yang tidak bagus, nanti seperti kertas ini. Walaupun kita sudah meminta maaf sama teman-teman kita, tetap saja teman kita dalam hatinya pasti akan sedih dan terluka. Nah, kakak Yuni hari ini mau menceritakan tentang apa nih? Wah, mulutnya kakak Yuni lebar sekali. Ya, kakak Yuni hari ini mau membawa firman tentang hati-hati gunakan mulutmu. Ada kan di lagu sekolah minggu tentang hati-hati menggunakan mulutmu? Tahu nggak adik-adik lagunya seperti apa? Nah, lagunya seperti ini nih. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita adik-adik. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Nah, kakak Yuni ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh mulut kita. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan mulut kita antara lain, satu, ya kan, kita bikin dosa. Hah? Bikin dosa melalui mulut gimana tuh kakak Yuni? Ya, misalnya dengan berbohong, lalu menyombongkan diri, lalu mengumpat, lalu bergosip. Itu adik-adik yang tidak boleh dilakukan oleh mulut kita. Lalu hal yang kedua, dengan mulut kita bisa membunuh orang lain loh. Kita bisa membunuh teman kita. Kok bisa sih kakak Yuni membunuh dengan mulut? Bisa. Membunuh dengan mulut bukannya berarti membunuh seperti kayak di TV-TV ya, kayak di film-film kita menembak, kita pakai pisau atau benda-benda tajam, bukan. Tapi dengan mulut kita juga bisa membunuh orang lain. Nah, apa itu? Ya, kalau kita membuli teman kita mengejek teman kita dengan kata-kata yang tidak baik, seperti yang tadi, seperti kakak Yuni ngomong ke kertas itu, kamu bodoh, kamu lelet, masa kerja begitu aja gak bisa, ya kan? Atau, aduh, kamu tuh bodoh banget sih, gitu loh. Atau bisa juga dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata binatang. Kalau kita lagi ngata-ngatain teman tuh suka tuh, ya kan? Keluar tuh kebun binatang, ya kan? Itu loh, gitu kan? Itu juga nggak boleh ya adik-adik ya, itu tidak boleh. Lalu yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh mulut kita tuh bisa membunuh kita sendiri. Kok bisa juga ya kakak Yuni membunuh kita sendiri? Caranya gimana? Ya, kalau misalnya kita mengutuki diri kita sendiri, kita bilang, aduh, saya ini bodoh, masa bikin PR begitu aja nggak bisa? Aduh, saya ini males, saya ini jelek. Masa yang lain itu pada cakep-cakep, saya jelek? Itu nggak boleh ya adik-adik. Itu sama aja kita mengutuki diri kita sendiri.
Nah, seperti di dalam kita baca ya di Efesus 4 ayat 29 mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Adik-adik, jadi yang keluar dari mulut kita tidak boleh ada perkataan kotor ya adik-adik, tapi kita harus pergunaan perkataan dengan mulut kita itu yang sifatnya membangun. Lalu ada juga di Yakobus 3 ayat 9 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dengan lidah kita, dengan mulut kita bisa melakukan hal-hal negatif, dan itu tidak boleh ya adik-adik. Dan yang kedua, kita juga harus bisa pakai mulut kita untuk hal-hal yang lebih positif. Nah, selain berkuasa bikin hal-hal yang tidak baik, mulut juga berkuasa bikin hidup kita lebih hidup loh adik-adik, lebih bermakna. Gimana sih caranya Kakak Yuni? Ya, salah satunya kita harus mengeluarkan kata-kata yang berguna, yang membangun diri kita dan membangun orang lain. Seperti apa? Ya, seperti kita misalnya bilang terima kasih Bapak Ibu, atau terima kasih teman-teman. Lalu kita bisa memuji teman, ih kamu cantik deh hari ini, ih kamu luar biasa deh hari ini, kamu pinter deh hari ini. Nah, atau kita bisa mengucapkan maaf. Maaf ya teman, tadi aku tidak sengaja misalnya injak kakimu. Maaf ya teman, kalau kata-kata saya menyakiti hatimu. Bisa juga kita bisa memberi nasihat kepada orang lain. Lalu kita bisa memuji Tuhan dengan mulut kita. Itu luar biasa adik-adik. Bahkan kita bisa bersaksi dengan mulut kita tentang kebaikan Tuhan. Nah, yang kedua, kita bisa mengendalikan diri kita dengan mulut kita. Nah, soal hati-hati dengan mulut, ada baiknya kalau kita belajar manajemen lidah nih, manajemen mulut ya adik-adik ya. Apaan sih itu manajemen mulut? Maksudnya kita harus memanage setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, apa saja yang kita mau omongin ke luar, biar orang-orang yang mendengarnya itu bisa bikin happy. Jangan bikin sedih adik-adik. Nah, bagaimana Kak Yuni caranya supaya kita bisa dengan mulut kita membuat orang itu lebih happy? Nah, yang pertama Kakak Yuni kasih tahu, kita sebelum keluar kata-kata dari mulut kita harus mikir dulu ya adik-adik. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kita harus pikir dulu nih. Kadang nih kita ngomong dulu baru kita pikir. Nah, sekarang kita balik. Kita pikir dulu apa yang kita mau omongin. Nyakitin gak sih omongan kita gitu yang keluar dari mulut? Nah, lebih baik kita sebelum ngomong, kita diam dulu nih adik-adik nih. Gak usah lama-lama sih, beberapa detik aja. Apa sih yang kita mesti omongin adik-adik? Yang kedua, caranya kita minta bantuan Tuhan. Siapa lagi yang bisa bantu kita supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita itu lebih hidup, kalau bukan Tuhan yang menciptakan mulut kita? Makanya gak ada salahnya kalau kita itu minta bantuan Tuhan buat menjaga mulut kita, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita ini membawa sukacita. Jadi tidak membawa kesedihan ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga, kita harus menjaga hati. Karena di dalam Alkitab ada tertulis, apa yang keluar dari mulut
asalnya itu dari hati. Jadi kalau mau punya kata-kata yang penuh sukacita, pastiin dulu hati kita juga penuh dengan sukacita. Nah, kalau hati kita sedih, kalau hati kita kotor, makanya kata-kata yang keluar itu pasti kotor. Nah, selanjutnya cara yang kita memanage mulut kita adalah dengan latihan. Nah, cara yang paling ampuh adalah latihan. Jadi kita mesti latihan mulut kita setiap hari buat ngomongin hal-hal yang baik. Sekali, 2 kali kita nggak bisa, is oke lah ya, kita tetap belajar gitu. Tapi jangan nyerah adik-adik, lakukan terus, latih terus supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat orang happy, yang membuat orang tuh bahagia. Nah, dengan mulut kita juga kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Ya adik-adik ya, sekarang kita mau belajar ya adik-adik untuk memanage mulut kita. Jangan yang keluar dari mulut kita 3 hal-hal negatif itu yang bisa membuat dosa, yang bisa membunuh orang lain, yang bisa membunuh diri sendiri. Tapi pergunakan mulut kita untuk hal-hal yang lebih baik, seperti memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersaksi, dan menyenangkan banyak orang. Ya. Nah, sekarang Kakak Yuni mau kalian belajar ya sama-sama. Kita latihan ya sama-sama. Kakak Yuni juga mau latihan untuk mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat. Ya adik-adik ya, jangan lupa mulai hari ini kita memanage mulut kita ya. Ya, itu aja adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini yang Kakak Yuni sampaikan, dan Kakak Yuni berharap adik-adik bisa ya melakukannya hari ini ya. Untuk sementara kalau misalnya nggak bertemu sama teman-teman, di rumah juga boleh kita latihan berbicara yang baik kepada adik, kepada kakak, kepada orang-orang yang di rumah, kepada mama, kepada papa. Pasti sukacita ada buat adik-adik. Ya adik-adik ya. Oke, segitu aja firman Tuhan yang Kakak Yuni sampaikan buat adik-adik. Nanti kita bertemu lagi ya di minggu depan. Sebelum itu, kita berdoa penutup dulu ya. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengenai mulut kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau pakai kami untuk memakai mulut kami untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu dan bersaksi bagi Engkau ya Tuhan. Dan yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan, menjadi pelita-Mu, menjadi alat-Mu ya Bapa di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.